Halo viewers, welcome di Binus Inkubator Lecture Series. Lagi-lagi kita ketemu untuk membahas lanjutan dari konten-konten yang sudah kita diskusikan sebelumnya. Kali ini kita mau bicara tentang cost structure. Apa sih cost structure? Nah, sebelum diskusi lebih jauh tentang cost structure, maka kita perlu bertanya dulu. Dalam konteks cost structure, apa sebenarnya biaya terpenting dalam model bisnis yang akan kita jalankan? Kemudian dari banyak sumber daya yang mendukung proses terjadinya bisnis kita, mana yang paling mahal? Dan kemudian pertanyaan berikutnya, aktivitas mana yang terjadi yang mendukung berjalannya proses bisnis ini yang ternyata punya biaya paling mahal? Tiga pertanyaan ini akan membawa kita pada bagaimana kita bisa menentukan struktur biaya dari bisnis kita. Nah, yang terpenting dalam berbicara tentang cost structure, maka kita perlu pahami bahwa dalam cost structure itu the whole things yang ada di dalam semua blocks di bisnis model Canvas itu related satu sama lain. Kita tidak bisa bicara cost structure secara terpisah saja, karena itu juga relate dari satu titik ke titik yang lain. Secara garis besar, cost structure terbagi menjadi dua tipe. Tipe yang pertama adalah cost driven, dan tipe kedua adalah value driven. Apa perbedaannya? Ketika kita bicara tentang cost driven, maka fokusnya adalah pada memastikan bahwa biaya produksi yang dikeluarkan itu kecil untuk sebesar-besarnya manfaat tentu saja. Nah, ini biasa terjadi pada item-item produk-produk yang kita jumpai setiap hari. Misalnya, banyak orang yang bertanya-tanya bagaimana mungkin sebuah produk yang kita tahu prosesnya akan rumit, misalnya air minum dalam kemasan. Secara personal kita tidak mungkin membuatnya. Tapi bagaimana mungkin air minum dalam kemasan yang dikemas secara fabricated itu bisa dijual dengan harga yang relatif murah, sangat murah bahkan 1.000-1.500 per gelasnya. Nah, itu related dengan cost driven. Semakin banyak jumlah produksinya, semakin efisien proses produksinya, maka harganya, biayanya akan menjadi lebih rendah. Ekspektasinya setelah biaya bisa diturunkan, maka kita bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar karena margin produksi yang besar. Kemudian tipe kedua dari cost structure adalah value driven. Nah, kalau kita sudah bicara value driven, maka kita akan bicara dari sudut pandang value, nilai rasa yang akan dideliver pada pengguna. Ini biasanya bisa diaplikasikan pada produk-produk yang sifatnya luxurious. For instance, kalau kita bicara tentang tiket kereta deh, apa perbedaannya antara tiket kereta ekonomi jurusan Jakarta dari Jogja atau dari Jakarta ke Jogja? Ekonomi, eksekutif, luxury. Jaraknya sama, bendanya sama-sama kereta api. Tapi kenapa yang satu bisa sangat mahal? Karena di kereta api ekonomi misalnya, dia menggunakan metode cost driven. Tempat duduknya dibuat lebih padat, dengan harga yang lebih murah, tapi jumlah penumpangnya menjadi lebih banyak. Hal yang berbeda diaplikasikan di kereta yang luxurious. Tempat duduknya dibuat lebih bagus, nyaman, fasilitasnya lengkap, kemudian harganya dibuat lebih mahal. Itu perbedaannya luxurious. Perbedaan yang lain, yang paling sederhana, jam tangan. Ada orang yang penyuka Rolex misalnya. Rolex yang dijual apa sih? Value-nya. Sama-sama jam tangan, G-Shock juga bisa menunjukkan jam, bisa menunjukkan waktu. Tapi harganya jauh di bawah Rolex. G-Shock paling mahal masih di angka puluhan juta.
Rolex on the other hand, secondnya saja bisa 4 miliar value. Sekarang kita ke langkah ke bagian berikutnya. Kalau bicara tentang cost structures, maka ada attributes-nya di situ. Oke. Cost structure punya atribut setidaknya ada 2 macam. Ada 3. Ada economics of scope, economic scale, dan ada fixed cost, serta satu lagi ada variable cost. Nah, masing-masing punya karakter tentu saja. Kalau kita bicara economies of scale misalnya, nah ini jelas bicara bagaimana kita bisa menentukan harga karena kita punya skala produksi yang besar. Tadi yang saya contohkan ketika kita bicara pembuatan air mineral per gelas, kalau dibuat sendiri, membuat gelas plastiknya sendiri jelas mahal. Tapi karena ini pembuatannya masif, maka harganya bisa menjadi ditekan. Harga per itemnya menjadi rendah. Kemudian economies of scope, cost advantage, ini costnya menjadi bisa di reduce kalau kita sudah bicara pemasarannya yang lebih besar. Jadi tidak lagi hanya di area kecil saja, tapi kita sudah bicara ke area yang jauh lebih luas. Kalau penjualannya misalnya nih, kita bicara tentang kenapa kecap Benteng itu harganya cukup tinggi. Karena dia hanya di seputaran Tangerang saja, belum dikenal secara luas di Indonesia. Ketika bicara kecap ABC, kecap Bango, everyone in Indonesia tahu, bahkan di luar negeri tahu. Itu economies of scope. Nah, fixed cost tentu saja biaya-biaya tetap yang ada di sebuah proses produksi, mulai dari beli tempat, sewa tempat, terus pembelian alat-alat, gaji itu termasuk fixed cost teman-teman. Kalau kita bicara gaji itu masuk fixed cost, kalau kita bicara upah itu masuknya ke variable cost. Kenapa fixed cost gaji? Karena setiap bulan apapun yang dikerjakan, perusahaan harus mengeluarkan jumlah yang sama. Nah, variable cost tadi sudah saya singgung, salah satu contohnya ya upah. Upah itu tergantung jumlah produksinya. Kemudian biaya pembelian bahan baku. Semakin tinggi produksi, semakin tinggi bahan baku. Semakin tinggi jumlah bahan baku yang harus dibayar. Nah, atau semakin tinggi produksi, semakin luas skop pemasaran, semakin banyak biaya pemasaran yang harus dibayarkan. Jadi untuk merangkum apa yang sudah kita bicarakan baru saja, cost structure punya 2 tipe, value driven dan cost driven. Kalau kita mau bermain di pasar yang high class, di high end market, kita akan bicara tentang value driven, bagaimana kita menetapkan harga dari sudut pandang value-nya. Sementara kalau kita mau main di mass market, maka kita bicara dengan sudut pandang cost driven. Cost structure punya atribut, ada 4 atribut di situ. Ada economies of scope, economies of scale, kemudian ada fixed cost dan variable cost. Oke. Jangan lupa seperti biasa like, subscribe, and share. Kita ketemu di konten-konten bermanfaat selanjutnya di Binus Incubator Lecture Series. Thank you.